Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi sahabat guru gaul dengan saya Kang Oni di channel kita ini. Hari ini saya ditemani oleh seorang yang istimewa, Dr. Haji Budi Suhardiman. Ini beliau ya. Beliau ini kepala SMP Negeri 2 Garut dan kebetulan di program sekolah penggerak ini beliau ketua forum sekolah penggerak Kabupaten Garut ya. Jadi beliau ini dinobatkan oleh seluruh sekolah penggerak dari mulai jenjang PAUD sampai SMA SMK untuk menjadi ketuanya. Oke. Tentu pemirsa masih banyak yang bertanya-tanya apa sih sebetulnya program sekolah penggerak itu. Nah, kita akan tanya-tanya nih ke Kang Budi aja ya. Ya, nggak apa-apa. Kang Budi. Jadi gini, Kang Budi, ini kan sekarang sedang euforia sekolah penggerak. Tapi di satu sisi masih banyak masyarakat yang sebetulnya tahu tapi tidak paham tentang apa yang disebut sebagai sekolah penggerak. Nah, menurut Kang Budi sendiri apa sih sebetulnya sekolah penggerak itu? Ya, terima kasih Kang atas kesempatannya. Memang sekarang kita sedang bereporia ya dengan program yang namanya sekolah penggerak. Ya. Nah, sekolah penggerak itu sebenarnya sebuah ikhtiar dari pemerintah ya, yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai kegiatan-kegiatannya. Ya, di antaranya ada profil pelajar Pancasila, kemudian pembelajaran paradigma baru, kemudian penggunaan platform Merdeka Belajar. Yang ujung-ujungnya semua itu untuk mewujudkan visi Indonesia Maju sebenarnya. Oh, jadi tujuannya Ya, tetap ke Indonesia Maju tahun 2045 itu ya, 2045 itu. Nah, khusus untuk sekolah penggerak sendiri itu seperti apa sih sebetulnya kegiatan? Ya, sekolah penggerak itu kan pertama ada pemilihan sekolah penggerak. Ya, tidak semua sekolah tiba-tiba tapi ada prosesnya. Nah, prosesnya itu diawali dengan seleksi kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya yang diseleksi itu. Jadi sebagai ikon sekolahnya itu. Karena memang diyakini bahwa maju mundurnya sekolah itu sangat tergantung kepala sekolah. Sebagai top manajemen ya. Top manajernya. Jadi ada proses seleksi ya yang luar biasa tahapannya. Iya. Kalau menurut Kang Budi itu seleksinya apa asal seleksi aja atau betul-betul memang menggambarkan sebuah kompetensi yang istimewa gitu? Oh iya, tidak asal-asalan karena memang ini prosesnya sangat panjang dan ketat ya. Diawali dari administrasi, profil kepala sekolahnya, ya, riwayat hidupnya, kemudian juga tes bakatnya, tingkat kepemimpinannya, kemudian wawancara, kemudian tes mengajar. Karena tes mengajar juga ya? Karena kan kepala sekolah itu sebagai pemimpin pembelajaran, jadi harus bisa memberi contoh kepada gurunya bagaimana pembelajaran itu dilakukan dengan baik. Tapi katanya pada saat tes itu diberi waktunya cuma sebentar ya, tes mengajarnya. Ya, ini apa jadi kesulitan tersendiri ya? Ya, itu kan prinsipnya yang penting, prinsip-prinsip pembelajaran ada dalam waktu yang singkat itu ada dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti, kita ada. Kalau intinya dari tes itu sendiri untuk melihat apa sih sebetulnya? Ya, yang paling menonjol dari tes kompetensi kepala sekolah. Apakah kepala sekolah itu nanti mampu menggerakkan semua sumber daya yang ada di sekolah termasuk gurunya? Katanya kepala sekolah itu harus bercerita tentang upaya di 2 tahun 3 tahun belakang tentang itu dituangkan dalam bentuk esai. Jadi kepala sekolah selama memimpin sekolah yang bersangkutan kan ada kegiatan-kegiatan, ada tantangan, kemudian ada solusinya, bagaimana dampaknya seperti apa. Itu diceritakan semua dalam bentuk esai, nanti dinilai oleh tim. Oke. Nah, Kang Budi kan ini udah lolos ya. Bahkan udah udah melaksanakan sekarang. Udah berapa bulan ini pelaksanaan? Kalau dihitung dari Juli itu sudah hampir 4 bulan. 4 bulan ya. Nah, saya ingin tahu nih, yang dirasakan selama 4 bulan ini apa? Yang dirasakan? Ya, pertama tentu saja budaya mutu di sekolah sudah mulai nampak ya.
Kemudian sekalipun sebetulnya kan bagi SMP 2 ya itu sudah bukan biasa. sesuatu yang aneh ya. Jadi mungkin penguatan lah, Penguatan apa yang sudah kami lakukan, karena sebelumnya kami juga sebagai sekolah rujukan kan. Ya. Jadi sudah biasa, apalagi nanti sekarang ada sekolah penggerak lebih luar biasa lagi. Jadi yang pertama budaya mutu sudah nampak, kemudian pembelajaran paradigma baru juga sudah mulai dilaksanakan, yang berpusat pada siswa, itu kan lebih nyata, lebih kelihatan. Kemudian kolaborasi antara semua MAPA untuk membangun proyek pelajar Pancasila juga sudah dilaksanakan, kan? Nah, kalau di paradigma baru itu sendiri apa sih yang berbeda dengan kurikulum 2013 misalnya? Ya, paradigma baru itu kan sebenarnya istilah dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada siswa ya. Berpusat pada siswa. Jadi dalam konsep saya, pembelajaran berpusat pada siswa itu bagaimana siswa diberi kebebasan untuk membangun sebuah pengetahuan. Makanya dalam teorinya tapi ada. bukan bebas Bukan, tetap peran guru sebagai fasilitator, sebagai motivator tetap ada. Nah, jadi dalam teori konstruktivisme itu siswa diberi kebebasan dengan bimbingan guru untuk membangun pengetahuannya sendiri, karena ketika pengetahuan itu dibangun oleh siswa sendiri, memorinya nanti tingkat keawetan pengetahuannya akan terus akan awet gitu dibanding langsung diberikan langsung oleh guru. Nah, misalnya saya ilustrasinya begini, Kang, ketika guru bahasa Indonesia misalnya mengajarkan konsep dongeng dan cerpen, tidak harus dijelaskan apa itu cerpen, apa itu dongeng. Betul. Berilah contoh dongeng, tapi jangan dulu jelaskan. Nanti siswa yang menggali dari ciri-cirinya, betul. dari strukturnya. Nanti siswa sendiri yang menyimpulkan, oh dongeng ini, cerpen ini. Nah, itu kan konstruktivisme, siswa yang menggali sendiri. Tapi siswa tidak mungkin menggali sendiri tanpa ada stimulus dari guru. Ada pertanyaan stimulus, ada pertanyaan pancingan untuk membangun pengetahuan itu. Kalau yang dirasakan selama 4 bulan melaksanakan itu, yang paling menjadi sebuah tantangannya apa? Atau kesulitan atau hambatannya apa? Ya, perubahan mindset dari warga sekolah. Karena memang ini semuanya harus berubah, seperti itu. Termasuk orang tua katanya ya. Ya, orang tua harus dipahamkan juga. Dan jangan sampai ada pemahaman yang keliru ya terkait dengan istilah ganti menteri. Ganti kurikulum kan gitu ya. Betul. Ini kan memang selalu kan dalam konsepnya kan kurikulum itu mesti berubah sesuai dengan pasarnya dan sesuai dengan zamannya kan. Makanya katanya di kurikulum sekolah penggerak itu ajarilah anak sesuai dengan kodrat zaman ya. Itu maksudnya apa sih sebetulnya? Ya sesuai dengan zamannya mereka. Itu ya. Zamannya mereka. Jadi sebetulnya filosofi ini sudah dikatakan juga oleh para tokoh-tokoh muslim dulu ya. Ajarilah anakku sesuai dengan zamannya gitu ya. Jadi ya sebenarnya bangsa ini sudah memiliki konsep yang luar biasa. Betul. Tapi dalam tatanan implementasi. Ini orang tua kita ya, Ki Hajar Dewantara itu orang tua kita yang malah ada beberapa referensi justru diadop oleh negara lain seperti Finlandia misalnya. Berarti kan ini filosofi yang sangat mendalam. Iya, mendasar dalam. Kan ada lagi katanya ajarilah anakmu, ajarilah peserta didik itu sesuai dengan kodrat alamnya. Gitu ya. Oke, jadi berarti sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya ya. Nah, Kang, keuntungannya apa sih? Selain dari adanya perubahan mindset, adanya perubahan gairah, apa sih dari sisi yang lain keuntungan menjadi sekolah penggerak itu? Ya mutu, jadi mutu sekolah menjadi meningkat. Kalau dari sisi Sarpas, apakah ada bantuan yang diberikan? Sarpas itu kan ada yang namanya bos kinerja. Jadi bos kinerja itu posisinya memperkuat bos reguler. Jadi bagi sekolah penggerak itu langsung mendapat bos kinerja. Untuk SMP kan 100 juta, untuk SD 75 juta, mau tidak salah untuk TK dan sebagainya. Kalau tidak salah dulu itu syarat untuk mendapatkan bos kinerja itu kan ada 3. Yang pertama akreditasinya B, yang kedua raport mutu 2 tahun berturut-turut diperbaiki, dan yang ketiga laporan bosnya baik ya gitu ya. Kalau sekarang otomatis karena kita
posisinya ada di sekolah penggerak. Jadi otomatis jadi rewardnya mungkin itu. Wah, iya. Tapi kan bos kinerja itu ada juga untuk afirmasi, untuk mutu. Betul. Nah, selain itu juga katanya ada pembimbingan atau pelatihan selama 3 tahun. Seperti apa itu? Ya, selama ini kan kami ya pertama setelah lulus itu kan ada diklat 10 hari bersama komite pembelajaran. Ya. Kemudian juga ada IHT. Ya, IHT yang dilakukan oleh komite untuk teman-teman yang lainnya. Oh, jadi IHT itu dilaksanakan oleh sekolah. Oleh sekolah. Yang jadi pesertanya? Yang menjadi pesertanya guru pengajar kelas 7. Yang tidak ikut. Yang tidak ikut komite pembelajaran. Oh iya. Jadi di awal itu hanya 11 mapel, guru ya. Guru 11 mapel yang ikut. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya pelatih ahli. Iya. Nah, pelatih ahli kan belum ada, makanya diganti itu sementara oleh instruktur nasional. Sekarang sudah ada. Nah, sekarang sudah ada. Tinggal pemetaannya mungkin atau penugasannya. Nah, itu rutin ya, Pak. Nah, selain itu juga kami selalu melakukan evaluasi, ada pertemuan dengan pengajar kelas 7, ditanya kendalanya apa, solusinya apa, progresnya seperti apa, gitu. Jadi kelihatan pembedanya antara penggerak dengan yang bukan penggerak, antara kurikulum KOSP lah dengan yang kelas 89. Dari hasil penggalian kemarin dengan guru-guru, persoalan terbesar yang masih dihadapi kira-kira apa? Ya memang mereka belum memahami sepenuhnya ya dari sistem. Para guru atau siswa? Guru ya? Guru. Walaupun mereka sudah ada pelatihan, tapi terus harus dikuatkan lagi. Ya. Bagi siswa sendiri, apakah ada perubahan gairah atau seperti apa? Ya karena pembelajarannya berpusat pada siswa tentu ada. Ada siswa yang aktif kan, luar biasa. Okay. Nah, kalau dari pemerintah daerah sendiri nih. Peranan intervensi pemerintah daerah sendiri untuk sekolah-sekolah penggerak yang sekarang sedang berjalan seperti apa ini? Ya, intervensi pemerintah daerah kan diawali dari MOU ya. MOU antara kementerian dengan pemerintah daerah. Ya, yang pertama kan pemerintah mendorong. Mendorong bagaimana sekolah-sekolah di Garut supaya mendaftar dengan harapan mutu pendidikan Garut meningkat. Nah, harapan kami di penggerak tidak hanya itu. Oh iya betul lah. Tapi juga kaitannya dengan intervensi pembinaan. Apalagi sekarang katanya ada sokongan dana. Alhamdulillah kan. Jadi tidak hanya dorongan agar banyak mendaftar, tapi setelah jadi. Iya, jadi jangan begini. Begitu pendaftaran didorong-dorong, setelah jadi Jangan begitu. Iya, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Garut ini komitmen karena memang katanya ini jadi salah satu unggulan unggulan di bidang pendidikan. Bahkan katanya mau diperkuat dengan regulasi berupa Perda. Ya, Perbub ya. Perbubnya katanya ada Perbub khusus tentang sekolah penggerak dan guru penggerak. Karena memang ada 2 program itu ya. Betul. Jadi tidak. Nah, sekarang ini Kang Budi, banyak yang bertanya kan begini. Apakah ketika sekolahnya penggerak otomatisnya gurunya dicatat sebagai guru penggerak atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena memang seleksi juga beda. Jadi beda ini ya. Guru penggerak. Nah, yang ideal memang sekolah penggerak itu harus punya harus jangan begitu ya. Jadi kan sekarang itu banyak guru penggerak yang berdiam di bukan sekolah penggerak. Ini jadi persoalan tersendiri kan. Betul. Nah, kalau di SMP 2 sendiri sampai saat ini ada berapa guru penggerak? Nah, di kami justru luar biasa menurut saya. Yang pertama guru penggeraknya ada, kemudian guru pendampingnya juga yang mengajar guru penggerak juga punya. Pengajar guru penggerak walaupun guru penggeraknya hanya satu, guru pendampingnya juga hanya satu. Tapi kalau Kang Budi terlibat nggak di guru penggerak? Ya terlibat. Sebagai pembina atau apa? Soalnya setiap rumah karya kan suka diundang. Oh iya. Karena sebagai pemimpin sekolah ya. Tapi tidak langsung di pembimbingan. Bahkan lucu begini kan. Saya sebenarnya pernah gini, harusnya Kang Budi harusnya bisa jadi asesor atau harusnya jadi asesor untuk guru-guru penggerak kan sudah sangat layak sekali. Nah,
barusan mau cerita Ya, apa? saya sebenarnya pernah daftar sebagai guru pendamping. Guru pendamping. Guru pendamping. Berdua di sini dengan Ibu Eti lah. Tapi pada ujung-ujungnya tidak diselesaikan, tidak keburu. Ya mungkin ini hikmahnya. Jadi kalau jadi guru pendamping kan tidak bisa jadi sekolah penggerak. Nah, Bu Eti ini lolos sebagai pendamping. Kalau sekarang pengajar istilahnya. Pengajar guru penggerak. Jadi Garut memang alhamdulillah sekarang sedang banyak yang ini ya. Nah, saran bagi teman-teman yang masih merasa ragu, teman-teman yang masih merasa pusing memikirkan, bingung harus bagaimana, kira-kira sarannya apa untuk teman-teman kepala sekolah yang lain? Ya, sarannya kita kan sekarang sudah memasuki era baru ya. Jadi era digital. Kemudian kita sudah berpikir bagaimana mutu kan gitu kan selangkah lebih maju dari tahun-tahun yang lalu. Jadi sarannya tetap komitmen di bidang itu. Bagaimana kita mengembangkan sekolah sesuai dengan tugas fungsi kita sebagai kepala sekolah, apalagi sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Jadi mutu yang harus menjadi tujuan akhir kan. Mutu itu kan menurut persepsinya ada dua. Ada kepuasan pelanggan, bagaimana memuaskan pelanggan kita, orang tua, siswa, stakeholder yang lain. Kemudian juga pengelolaan sekolah berdasarkan standar. Nah, standar ini kan selama ini mengacu ke 8 SMP. Itu yang regulasi baru nomor 57 2021. Ya terserah itu mau yang mana gitu kan. Yang penting pengelolaan itu harus berstandar kan. Ketika itu sudah dijalankan, sekolah itu bermutu menurut saya. Jadi mutu itu tidak bisa dilihat dari satu variabel. Iya, betul. Banyak. Jadi indikator. Sarannya komitmen lah. Komitmen dengan garapan kita selama ini. Nah, sekarang bicara komitmen nih. Apa yang sudah dibangun komitmen dengan orang-orang tua yang mungkin nanti juga akan menjadi penerima manfaat dari program sekolah penggerak ini? Kita kan selalu komunikasi dengan orang tua, baik itu melalui WA group, bahkan hari Senin lah mau ada semacam sosialisasi. Senin lusa ada sosialisasi sekolah penggerak. Maksudnya supaya pertama mengetahui apa itu esensi dari sekolah penggerak, kemudian mendorong anak-anaknya di rumah untuk terus belajar dengan baik. Karena kan kalau sekolah penggerak anak tidak hanya belajar di sekolah tapi juga jadi di rumah. Orang tadi dipahamkan dulu kan. Ini sekolah penggerak kan bahwa keuntungannya begini kan. Kalau komite sudah tahu? Ya sudah tahu. Bahkan dukungannya seperti apa komite? Komite itu kan bagus, luar biasa. Iya pastilah kalau sekolah ini masa sih. Kang, terakhir nih. Terakhir. Bagi teman-teman yang mau daftar, apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama keinginan yang kuat. Keinginan. Jadi tumbuhkan dulu keinginan bahwa saya ini ingin ikut berpartisipasi membangun sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua ikuti sistem mekanisme melalui SIM PKB tahapannya kan. Nah, terkait dengan esai, saya yakin akan bisa karena esai itu materinya apa yang sudah dikerjakan oleh yang bersangkutan. Materinya kan. Kalau istilah Kang Sony lah, untuk sementara menggunakanlah rumus 5W 1H misalkan kan begitu. Bisa saja seperti itu. Kan di beberapa Zoom saya menyampaikan, coba tulis dulu di Word misalkan, atau misalkan komunikasilah dengan kami siap. Jadi Kang Budi ini, jadi para kepala sekolah yang berencana mendaftar jadi sekolah penggerak, jangan khawatir karena Kang Budi sebagai ketua forum sekolah komunikasi sekolah penggerak ini sudah menyatakan siap membantu untuk mensukseskan langkah pendaftaran yang para calon kepala sekolah penggerak yang baru ya. Jadi jangan khawatir nih, nanti akan dibantu oleh Kang Budi. Nah, satu lagi terakhir, katanya ini apa benar atau tidak ya? Jadi kan kita sekarang sedang berjalan tentang periodisasi kepala sekolah. Nah katanya setelah aturannya kan setelah 12 tahun itu harus kalau tidak kembali ke guru ya uji kompetensi untuk melanjutkan ke fase ketiga kan. Nah katanya kalau ketika ikut sekolah penggerak ini otomatis ya tidak uji kompetensi lagi, betul apa?
Ya informasi seperti itu, tapi dari sisi regulasi saya belum baca. Membaca ya. Belum baca. Tapi secara rasional ya mungkin seperti itu. Ya memang harus begitu. Karena ini lebih dari uji kompetensi. Betul kan? Karena kan Ya, ada aturan tidak boleh pindah hotel gitu ya. Jadi untuk masuk ke sekolah itu luar biasa kan lebih. iya betul. Jadi lebih dari uji kompetensi sebetulnya ya. Hanya kemarin memang ada di aturan yang tidak boleh dimutasi. Walaupun diralat oleh Pak Kadis, tidak ada hubungan dengan mutasi. Nah, tapi itu memang di perjanjiannya ada. Ada. Gitu. Makanya kemarin diperjuangkan juga oleh forum. Oh gitu ya. Jadi yang dimutasi itu kalau sesama sekolah penggerak tidak masalah. Iya betul. Dan kalau memang kalau itu promosi, misalkan menjadi pengawas, menjadi pejabat struktural, rasanya tidak masalah menurut saya. Karena itu kan karir kan. Oke. Pemirsa, jadi bagi teman-teman yang ingin daftar ke sekolah penggerak, ini kita sudah punya success story, sudah punya sekolah-sekolah sampel. Jadi tidak harus lagi berpikir terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang malah masa pendaftaran sudah habis nih. Iya. Padahal ini kan tanggal 10 diundur ya dari tanggal 3 sampai tanggal 10. Artinya apa? Artinya pemerintah betul-betul ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi yang kemarin-kemarin masih berpikir, masih ketakutan barangkali ya. Jadi sekarang pemerintah masih membuka peluang lagi sampai tanggal 10, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Satu terakhir pesan bagi sekolah yang sudah penggerak dan bagi sekolah yang belum penggerak, apa pesannya? Ya, pesannya bagi sekolah yang sudah menjadi penggerak, teruskanlah perjuangan Bapak dan Ibu untuk menuju sekolah yang bermutu. Kemudian bagi kepala sekolah, rekan-rekan kami dari TK, PAUD, SD, SMP, SMK, berdaftarlah segera, karena kalau tidak akan sia-sia dan akan menyesal seumur hidup. Terima kasih. Menyesal seumur hidup. Saya jadi teringat quote yang disampaikan Kang Haji Ela Halimin dari pengawas SMP dan juga Kang Dr. Darwis ya. Ada satu kata yang paling utama, jangan sampai Anda merampok masa depan anak-anak Anda karena Anda tidak care dengan perubahan dan Anda tidak mau berubah. Oke, sahabat guru gaul semuanya, itu kira-kira yang bisa kami sajikan untuk Anda pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada dialog-dialog yang lain dengan materi yang lain. Nanti saya masih banyak sebetulnya yang ingin dibicarakan dengan Kang Dr. Budi ini, karena beliau selain kepala sekolah yang juga jadi sekolah penggerak, beliau ini pengarang buku yang bukunya sudah laris nih. Ada buku yang tentang siapa pahlawan Garut ya, Kiai Haji Mustafa Kamil, sang pendekar dari Kota Intan. Nah ini menarik nih untuk dibahas, tapi tidak sekarang. Nanti kita akan bahas khusus tentang bagaimana menulis buku, karena beliau ini juga masuk di forum penulis, asosiasi guru penulis, kemudian jadi guru motivator literasi Indonesia. Nah ini kan cukup kompeten juga untuk kita ajak bicara. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, jangan lupa ikuti semua aturan dari pemerintah karena memang itu untuk kebaikan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Biltabiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia.